Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giran Gandara, mahasiswa di Universitas Seprasia, jurusan Sistem Informasi PJJ. Di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester saya, mata kuliah Estetika Humanisme, yang bertema tentang Anger Management. Di sini saya menampilkan suatu berita yang bersumber dari Kadek Dewi Cahaya Putra dari posbali.id yang mengenai pembahasan tentang Ahok dan budaya saving face di Indonesia. Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, telah menjadi tokoh yang kontroversial di Indonesia. Meskipun dianggap sukses memimpin Jakarta, gaya komunikasinya yang langsung dan konfrontatif sering dikritik karena dianggap bertentangan dengan budaya saving face yang umum di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengapa gaya komunikasi Ahok dianggap tidak sesuai dengan norma budaya Indonesia dan bagaimana hal ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadapnya. Dari artikel ini dibahas tentang pola komunikasi Ahok yang kontroversial tersebut, yaitu yang pertama, marah-marah. Ahok sering dianggap identik dengan kemarahan dan konfrontasi langsung. Kedua, bahasa tidak tepat. Gaya bicaranya dianggap kasar dan tidak menghargai lawan bicara. Yang ketiga, kritik terbuka. Ahok sering mengkritik bawahannya secara terbuka di depan umum. Keempat, yaitu tidak santun. Banyak yang menilai Ahok sebagai pemimpin yang tidak santun dalam berkomunikasi. Artikel ini bersumber dari Kadek Dewi Cahaya Putra di postbali.id. Saya mengambil artikel ini karena ada sangkut pautnya tentang anger management yang saya bawakan tema tersebut di UAS kali ini. Nah, di sini kita harus memahami dan mengelola sifat marah. Sifat marah adalah emosi alami manusia, namun cara kita mengelolanya sangat penting. Di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sifat marah dan bagaimana menghadapinya dengan bijak. Definisi sifat marah. Di sini saya akan menjelaskan definisi suatu sifat marah, yaitu emosi kuat. Marah adalah respon emosional yang intens. Ia sering muncul sebagai reaksi terhadap ancaman atau ketidakadilan. Yang kedua, respon psikologis. Kemarahan memicu perubahan fisik, detak jantung meningkat, otot menegang, dan adrenalin terpacu. Yang ketiga, adanya aspek kognitif, yaitu marah melibatkan proses berpikir, interpretasi situasi, dan keyakinan pribadi mempengaruhi intensitasnya. Di sini adalah definisi sifat marah yang ada di diri manusia. Selanjutnya yaitu tentang penyebab umum dari kemarahan itu sendiri. Yang pertama adanya frustasi. Ketika tujuan atau harapan terhalang, kemarahan sering muncul. Ini bisa terjadi di berbagai situasi kehidupan, baik itu di dalam dunia kerja maupun di dalam keluarga, di lingkungan. Rasa frustasi itu pasti sering muncul apabila tujuan kita tuh tidak tercapai intinya. Yang kedua, ketidakadilan. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat memicu kemarahan. Ini terkait dengan nilai-nilai moral kita. Seperti adanya ketidakadilan, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Apabila suatu hal yang misalkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi orang lain yang dapat gaji lebih besar misalkan, padahal jabatan sama di dalam struktur organisasi itu adanya ketidakadilan dan bisa menyebabkan juga muncul kemarahan. Yang ketiga, ancaman. Merasa terancam baik secara fisik maupun emosional bisa memicu respon marah. Ini mekanisme pertahanan alami. Ya, ancaman itu atau threat bisa ditimbulkan oleh suatu hal, bisa jadi karena ancaman dari suatu binatang yang mengagetkan, kita tiba-tiba marah, ataupun teman kita yang jahil, ataupun apa itu yang bisa menyebabkan diri kita itu marah secara alami gitu. Karena di situasi sekitar. Lanjut tentang dampak negatif kemarahan berlebihan. Di sini ada tiga
dampak negatif yang diangkat yaitu pertama kesehatan fisik, kemarahan kronis dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Tekanan darah tinggi dan stres oksidatif juga meningkat. Selain menimbulkan sesuatu hal yang dampak negatif untuk orang lain, ternyata juga kemarahan bisa menimbulkan kesehatan fisik bagi si pemarah itu sendiri. Dan kedua yaitu kesehatan mental. Kemarahan berlebihan bisa memicu depresi dan kecemasan. Ini juga dapat mengganggu pola tidur dan konsentrasi. Ternyata dari fisik ke mental itu dampak negatif dari kemarahan yang bisa dialami oleh seseorang. Yang ketiga yaitu hubungan sosial. Ledakan amarah dapat merusak hubungan, kepercayaan, dan komunikasi sering terganggu akibat kemarahan yang tidak terkendali. Nah, ini hubungan sosial antara teman jadi musuh bisa jadi karena faktor kemarahan ini. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kemarahan yang perlu diwaspadai. Yang pertama adanya ketegangan fisik. Otot-otot menegang, terutama di area wajah dan tangan, rahang sering terkatup erat. Ini bisa terjadi ketika orang marah itu ya otot-ototnya itu merasa tegang gitu. Kemudian adanya perubahan detak jantung, jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah juga bisa meningkat secara signifikan. Hal-hal ini adalah hal-hal yang sering ditemui atau bisa jadi kita tuh mengalaminya gitu lah. Yang ketiga yaitu peningkatan suhu tubuh. Wajah terasa panas dan memerah, suhu tubuh secara keseluruhan bisa meningkat. Ini juga merupakan tanda-tanda orang yang marah dan perlu diwaspadai. Selanjutnya, teknik mengelola kemarahan. Selain tentang penjelasan marah dan dampak negatif marah, di sini juga saya memunculkan teknik mengelola kemarahan yaitu satu, kenali pemicu. Identifikasi hal-hal yang memicu kemarahan. Anda catat pola dan situasi yang sering memunculkan emosi ini. Contohnya, contohnya pertama yang tidak adanya keadilan seperti yang tadi disebutkan, itu bisa kita tulis terlebih dahulu di dalam sebuah HP atau catatan atau apapun itu yang bisa memicu marah. Yang kedua, teknik pernapasan. Lakukan pernapasan dalam saat merasa marah. Ini membantu menenangkan sistem saraf dan memperjelas pikiran. Ketika kita mau memunculkan rasa marah, teknik pernapasan ini bisa mengelola kemarahan kita menjadi lebih stabil dan bisa jadi kita nggak jadi marah. Yang ketiga, ubah pola pikir tentang pikiran negatif yang memicu kemarahan. Coba lihat situasi dari sudut pandang berbeda. Ketika kita akan marah, harus melihat dulu situasi sekitar kita dan ubah pola pikir kita, apakah yang akan ditimbulkan apabila kita marah. Yang keempat, ekspresikan secara tepat. Komunikasikan perasaan Anda dengan cara yang asertif namun tidak agresif. Gunakan pernyataan saya alih-alih menyalahkan. Ya, di sini jangan sampai ada kata kamu. Kamu itu ya mengakibatkan menyudut atau menyudutkan ke orang lain. Tetapi kita harus merasa bahwa saya sendiri yang salah gitu. Untuk meringankan atau mengelola kemarahan kita agar tetap stabil atau tidak memicu kepada lingkungan di sekitar kita. Kemudian adanya teknik pernapasan untuk meredakan amarah. Di sini teknik pernapasannya yaitu tarik napas dalam. Hirup udara perlahan melalui hidung selama 4 detik. Yang kedua yaitu tahan napas di dalam paru-paru selama 4 detik. Yang ketiga yaitu hembuskan napas. Keluarkan napas perlahan melalui mulut selama 6 detik. Kemudian ulangi dari satu ke tiga itu secara bertahap, 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 sampai kita tuh bisa mengelola amarah kita diri sendiri. Dan bisa jadi kita tuh tidak akan marah gitu. Karena teknik pernapasan itu sangat penting dan sangat perlu untuk meminimalisir adanya sifat marah dari diri kita. Kemudian adanya manfaat mengelola kemarahan dengan baik. Di sini di area kehidupan kita kesehatan manfaatnya yaitu tekanan darah lebih stabil, sistem imun lebih kuat apabila kita mengelola tingkat kemarahan kita dengan baik.
dan tidak menimbulkan amarah yang begitu hebat. Kemudian hubungan, komunikasi lebih baik, konflik berkurang. Bersama teman, bersama rekan kerja, bersama atasan, itu bisa menimbulkan rasa sosialisasi yang hebat gitu lah, tanpa adanya konflik ataupun komunikasi yang buruk. Kemudian karir, di sini karena adanya mengelola kemarahan dengan baik, karir itu produktivitasnya akan meningkat, reputasi profesional terjaga, kemudian kesejahteraan mental, tingkat stres menurun, kepuasan hidup meningkat. Di sini teknik mengelola kemarahan dengan baik yaitu dapat menimbulkan rasa rasa kebaikan baik diri sendiri ataupun lingkungan di sekitar kita. Kemudian peran mindfulness dalam mengatasi kemarahan. Nah, di sini ada peran mindfulness dalam mengatasi kemarahan yaitu kesadaran diri. Yang pertama, kesadaran diri ini yaitu praktik mindfulness meningkatkan kesadaran akan emosi. Kita bisa mengenali kemarahan sejak awal. Pertama, kita harus melihat dulu apa yang memicu kemarahan kita, terus kita melihat diri sendiri untuk sadar. Yang kedua yaitu respon versus reaksi. Mindfulness membantu kita merespon, bukan sekadar bereaksi. Kita bisa memilih tindakan dengan bijak. Dari tindakan itu, bijak secara dalam merespon atau disebutnya tuh reaksi dan respon itu bertentangan sebenarnya. Di sini mindfulness itu adalah meditasi yang membantu melatih pikiran kita. Jadi ketika ada respon, kemudian reaksinya itu harus sesuai dengan respon. Di mana ketika ada respon ancaman, reaksinya itu pasti menimbulkan amarah ataupun apa. Nah, di sini meditasi atau mindfulness membantu kita merespon, bukan sekadar bereaksi. Kita bisa memilih tindakan dengan bijak. Kemudian penerimaan. Kita belajar menerima emosi tanpa menghakimi. Ini mengurangi kecenderungan untuk menekan atau meledakkan amarah. Dengan rasa sabar gitu intinya di dalam Islam pun kita harus sabar, ikhlas dan ridho karena Islam itu tidak Islam itu tidak memunculkan istilah apa marah-marah dan lainnya. Kita tuh harus damai gitu intinya. Jadi harus ada penerimaan dari rasa diri kita sendiri. Kemudian 12 yaitu mendukung orang lain yang sedang marah. Di sini di sini apabila ada orang yang marah, kita juga harus mendukung orang tersebut agar bisa mengelola tingkat kemarahannya sendiri. Yang pertama yaitu dengarkan aktif. Berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Tunjukkan empati tanpa menghakimi perasaan mereka. Di sini kita harus mendengarkan apapun perkataan yang orang marah itu sebutkan atau timbulkan, dan kita jangan sampai mendukung ataupun menghakimi ataupun istilahnya menghujat gitu. Kita dengarkan aja, tapi harus dengan rasa empati kita yang tinggi. Kemudian jaga ketenangan. Tetap tenang meskipun mereka marah, ini bisa membantu meredakan situasi dan mencegah eskalasi. Di sini kita harus menjaga ketenangan, baik itu ketenangan diri sendiri ataupun ketenangan orang yang marah. Kita harus selalu menyabarkan orang yang marah tersebut dan memberi tahu dampak negatif dari marah tersebut. Kemudian tiga, tawarkan dukungan. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu. Kadang mereka hanya butuh seseorang yang ada di sana. Di sini orang yang marah itu sebenarnya butuh orang untuk mendengarkan gitu. Jadi perlu orang yang mendengarkan dia sendiri dengan empati dan simpati yang tinggi. Dan orang yang marah itu tidak harus ditinggalkan sendiri karena dia akan menimbulkan rasa marah yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mencari bantuan profesional. Apabila kita tidak bisa tidak bisa mindfulness atau meditasi terhadap rasa marah itu sendiri, kita bisa juga mencari bantuan profesional, yaitu pertama, kapan harus mencari bantuan? Jika kemarahan sering tidak terkendali atau merusak kehidupan Anda. Pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional.
Bantuan di sini bisa jadi sebuah jasa dari orang-orang yang bisa meredakan amarah. Kemudian ada juga jenis terapi, terapi kognitif perilaku atau CBT, dan manajemen kemarahan adalah pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah kemarahan. Kemudian adanya juga manfaat terapi. Terapi dapat membantu Anda memahami akar masalah dan mengembangkan strategi efektif untuk mengelola kemarahan. Di sini mencari bantuan profesional itu perlu apabila tingkat kemarahan kita tidak bisa mereda dan sering menimbulkan banyak kekacauan di lingkungan sekitar dan banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Kita harus bisa mencari bantuan profesional tersebut. Nah, kemudian yang 14, di sini slide 14 ya, di sini slide terakhir, saya akan menceritakan tentang sesuatu hal tentang gambar-gambar berikut ini yang bisa jadi mencerminkan diri saya sendiri tentang tema yaitu anger management, yaitu mengelola rasa marah kita sendiri. Yang pertama, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mau marah gitu atau kita akan marah? Saya sendiri di sini bisa berpikir gitu dengan daripada saya marah, mending lebih baik saya tuh menulis sesuatu hal gitu. Menulis apapun itu, apakah menulis coret-coretan biasa atau menggambar ataupun ya gitulah tanda tangan aneh gitu. Yang penting bisa meredakan emosi saya sendiri dengan memegang pulpen atau pensil dan di atas buku ataupun kertas selembar gitu. Ya, itu bisa mengelola diri saya sendiri untuk meringankan rasa amarah dan bisa menjadikan saya tuh tidak jadi marah. Yang kedua yaitu dengan olahraga. Di sini olahraga bisa juga menurunkan rasa amarah kita karena olahraga itu memunculkan hormon endorfin yang bisa membuat kita merasa senang, happy gitu. Di sini juga yoga, contohnya meditasi gitu kan. Di sisi lain sebagai menulis sesuatu hal, yoga, yoga di sini kalau saya lakukan yaitu seperti halnya di dalam Islam itu suka sholat gitu. Di dalam sholat tuh seperti meditasi gitu. Saya tuh sering bukan melamun, sering apa ya? Sering mengetahui konsep diri gitu dengan meditasi itu yaitu dengan sholat dengan adanya dengan melaksanakan sholat itu bisa menurunkan tingkat emosi dan menimbulkan rasa senang gitu happy dengan selalu tersenyum sehari-hari dan senang-senang sehari-hari intinya. Yang ketiga yaitu gambar yang dibawa yaitu hobi. Hobi kita bisa melakukan suatu hobi yang kita sukai gitu untuk senang-senang biar kita melupakan sikap yang marah-marah tersebut, ataupun kita juga bisa melakukan hobi seperti mengetik di laptop, mengetik di komputer, ataupun menggambar sesuatu di laptop, mendesain, membuat video, kemudian membuat vlog, kemudian membuat konten ataupun hal lainnya. Di situ saya sering melakukan membuat konten video-video yang kemudian saya upload di Instagram ataupun di Shopee ya, di Shopee yaitu video belanja gitu. Saya sering upload karena itu juga sesuatu kesenangan yang bikin hobi gitu. Kemudian di Instagram sering upload video-video tentang touring, jalan-jalan. Ya, di samping buat diri sendiri senang, saya pun bisa membuat orang lain senang gitu karena jalan-jalan saya gitu intinya. Di sini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan atau kelebihan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.